singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Kami di sini akan membuat review singkat buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang membaca buku ini karena buku ini adalah buku terlaris nomor 1 di Indonesia dan seluruh dunia. Buku ini memiliki sekitar 240-an halaman. Menurut kami si buku ini sangat relate dengan kehidupan. Buku ini membahas tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih baik dengan tidak memperdulikan hal-hal yang tidak penting. Buku ini mencakup topik seperti hubungan, pekerjaan, dan kesuksesan. Mark Manson memiliki gaya penulisan yang sangat lugas dan belak-belakan yang menurut kami efektif dalam menyampaikan tujuannya. Buku ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang menyadari apa yang benar-benar penting bagi kita. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian panduan membahas tentang bagaimana tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang kedua, bagian formula membahas bagaimana menjalani hidup Anda untuk diri Anda sendiri. Yang ketiga, bagian pelajaran membahas bagaimana tidak membiarkan hal-hal kecil mengganggu Anda. Teman-teman, ada 5 poin penting dalam buku ini loh. Yang pertama, hidup itu pendek. Waktu yang kita miliki itu terbatas. Kita nggak bisa peduli akan banyak hal. Maka dari itu, kita harus melatih sikap masa bodoh. Peduli dengan hal-hal yang benar-benar kita pedulikan. Kedua, masalah itu nggak akan pernah habis. Jangan mengharapkan kehidupan yang bebas dari permasalahan. Tapi, kita harus belajar dari proses bagaimana cara menikmati dan memecahkan masalah tersebut. Karena solusi dari satu masalah akan menciptakan permasalahan yang lainnya sehingga tidak ada habisnya. Ketiga, hal yang terjadi di dunia seringkali berbalik kepada kita. Kita harus menyiapkan mental untuk menghadapinya. Misalnya, pada saat kita merasa bahagia, kita justru merasa sedih. Saat kita tidak menerima kesedihan, justru kita semakin sedih. Dan ketika kita berusaha melupakannya, justru kita makin mengingatnya. 4. Kita harus bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan. Jangan membayangkan hasil yang enaknya saja, tetapi kita juga harus membayangkan proses yang membutuhkan pengorbanan. 5. Tanyakan terus keyakinan pada diri kita sendiri, karena bisa jadi keyakinan yang selama ini kita percaya itu salah. Jangan sampai kepercayaan yang selama ini ada di diri kita itu salah, atau kita berkeyakinan hanya untuk ikut-ikutan saja. Nah, selain itu ada juga nih pelajaran yang kita bisa ambil dari buku ini. Yang pertama, kesuksesan bukan hanya karena kerja keras dan kegigihannya untuk menjadi pemenang, tapi karena jujur, berani menjadi diri sendiri dan bodo amat jika dianggap sebagai pecundang. Yang kedua, sebenarnya orang yang ingin membuktikan dan butuh pengakuan justru tanpa disadari itu semakin menunjukkan kekurangannya. Dan yang ketiga, hidup tidak akan berjalan mulus sesuai keinginan kita sepanjang waktu, dan itu tidak masalah. Selanjutnya, kegagalan diperlukan untuk berkembang karena itu merupakan proses untuk mencapai tujuan. Perubahan itu konstan, bukan variabel. Ketika kamu mencoba menetap, maka suatu peristiwa akan muncul dan memaksamu berubah. Penting untuk sesekali merasa berhenti dan puas dengan apa yang kita miliki, karena semakin kita mengejar hal yang lebih baik, semakin kita merasa kurang puas pula. Dan yang terakhir, sikap bodo amat ternyata penting untuk kita miliki, karena hal yang awalnya kita anggap penting, faktanya tidak selalu memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Menurut kita, tujuan dari buku ini adalah buku ini dapat membantu Anda fokus pada yang penting bagi Anda dan belajar melepaskan hal-hal yang tidak penting bagi Anda, serta dapat membantu Anda menghargai apa yang Anda miliki dan tegas kepada diri Anda sendiri. Seperti judulnya, sebuah seni bersikap bodoh amat, di mana sebuah berarti bodoh amat dalam segala hal, tetapi masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Seperti kutipan dalam buku ini, hidup pada dasarnya adalah serangkaian masalah yang tidak ada habisnya. Buku ini mengungkapkan cara hidup santai dan elegan. Buku ini bisa membantu kita untuk memilih secara kritis hal-hal yang memang ingin kita perjuangkan dalam buku ini. Diperuntukkan untuk kalian yang merasa insecure atau overthinking terhadap hal-hal yang kurang jelas berlebihan. Dari buku ini yaitu judulnya sangat menarik dan absurd atau nilainya tetapi menginspirasi membuat siapapun yang membacanya akan berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu karena teringat kembali beberapa penggalan kalimat atau kata yang berbeda di dalamnya. Kekurangannya terdapat kalimat yang tidak dimengerti dan terdapat subbab yang bahasanya kurang komplit atau tidak klimaks.
Mungkin ketika membaca buku ini harus di ruangannya lingkungan damai tanpa gangguan sehingga kita lebih memahami buku ini dan lebih mudah mencerna bahasa yang ada di dalam buku ini. Agar poin-poin di dalam buku ini dapat dipahami, sebaiknya jangan terburu-buru membacanya. Sekian review singkat dari kami, semoga bermanfaat. Salam Budi Luhur.